Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kembali lagi bersama saya di Belajar Listrik untuk Pemula episode ke-8. Kali ini kita akan membahas apa saja kelengkapan-kelengkapan dasar yang dibutuhkan untuk melakukan atau membuat rangkaian yang baik. Sebelumnya kan kita sudah membuat rangkaian, tapi masih agak susah karena perlengkapan kita masih kurang. Oke. Pertama yang kita perlukan itu pastinya ini baterai holder. Oke, ini adalah baterai holder untuk dua buah baterai AA ya. Satu buah baterainya itu 1,5 volt, berarti satu buah baterai holder ini kalau diisi dengan dua baterai bernilai 3 volt. Ada jenis lainnya yaitu untuk baterai 9 volt, baterai kotak. Nah, ini bentuknya. Bisa teman-teman cari di toko-toko listrik atau di toko online. Harganya lumayan murah dan sudah dilengkapi dengan dengan kabel untuk agar mudah dihubungkan dengan rangkaian kita nantinya. Kemudian setelah baterai holder, peralatan selanjutnya yang diperlukan itu adalah tang jepit untuk memotong kabel. Nah, di sini saya masih menggunakan tang yang agak besar. Kalau teman-teman ada tang khusus untuk menjepit atau memotong itu lebih bagus karena akan banyak pekerjaan potong memotong kabel nantinya. Selain itu teman-teman juga memerlukan pinset ya untuk mengambil komponen-komponen yang kecil nantinya agar lebih mudah terjangkau. Oke, selanjutnya yang kita perlukan itu adalah saklar. Oke. Ini contoh saklar, ada beberapa macam saklar. Ini contoh saklar yang saya punya. Oke, banyak ukurannya. Ini yang sedang, ini yang kecil ya. Yang kecil. Ini bisa dipasang untuk prototipe nantinya. Ini fungsinya untuk menghubungkan dan memutus arus ya. Selanjutnya setelah saklar itu yang tidak kalah pentingnya itu adalah push button. Push button ini yang bentuknya besar, ada yang ukurannya kecil. Mana push button? Ya, ini yang ukuran besar, ini yang ukuran kecil. Push button ini mirip-mirip prinsipnya dengan saklar, akan tetapi saklar sekali ditekan dia terhubung, kemudian ditekan kembali dia terputus. Sedangkan push button dia hanya akan terhubung jika ditekan. Ini yang kecil yang dibuat untuk prototipe di breadboard nantinya. Ini yang besar ya. Kemudian setelah push button yang sudah saya sebutkan tadi, salah satu komponen yang paling penting yaitu ini breadboard. Ini namanya solderless breadboard ya. Jadi breadboard tanpa solder. Ini bentuknya. Untuk penjelasannya kita akan bahas di video selanjutnya tentang breadboard ini lebih lanjut ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu kabel, perkabelan ya. Banyak macam-macam kabel yang bisa teman-teman cari di online atau bikin sendiri boleh. Tapi saya lebih milih untuk membeli saja karena lebih rapi. Lihatnya lebih seragam dan banyak macam warnanya agar bisa kita bedakan antara kabel satu dan kabel lainnya. Di toko online banyak jualannya kok. Oke, itu perlengkapan-perlengkapan dasar yang setidaknya teman-teman harus miliki untuk kelancaran praktek kita untuk video-video selanjutnya, karena nanti kita kemungkinan akan banyak prakteknya. Jadi silahkan teman-teman siapkan komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi.
Kalau ditanya yang mana yang paling penting, kalau boleh dipilih, yang terutama itu adalah breadboard dan kabel jumper. Ya, ini kabel jumper namanya. Karena ini salah satu yang paling sering digunakan, terutama dalam membuat prototype atau dalam proyek-proyek kita nantinya. Oke, sekian dulu video dari saya. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya tentang breadboard. Sampai jumpa di episode selanjutnya.